الحمد لله رب السلام عليكم العالمين. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Ulum, dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke rumah Allah ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa. Semoga amal ibadah kita, amal perbuatan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Semoga kita termasuk dari pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini itu tentang 5 ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawwirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya al mutahabbuna fiyya ala manabir min nurin yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arti dari hadis ini bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi sebelum saya lanjutkan, hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu sebenarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah itu ada 2. Yang pertama adalah Al-Qur'an yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sampaikan apa adanya, sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan apa adanya
sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini firman Allah, ketika kita membacanya maka kita membaca Al-Qur'an itu disunnahkan untuk bersuci. Jadi dalam keadaan suci. Di antara adab membaca Al-Qur'an. Kemudian mempunyai pahala pada setiap hurufnya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya huruf dalam Al-Qur'an itu mempunyai nilai kelipatan pahala. Berbeda dengan hadis qudsi yang tidak disunnahkan atau dianjurkan ketika membacanya itu dalam keadaan suci atau harus berwudu terlebih dahulu. Dan hadis qudsi ini firman Allah, tetapi kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak apa adanya, tetapi dengan bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Maka banyak hadis qudsi itu qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Seperti itu. Dan ini termasuk hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an itu semuanya mutawatir. Jadi Al-Qur'an itu mutawatir, tidak ada kelemahan di sana, disampaikan turun-temurun secara mutawatir dari banyak orang. Kemudian Allah jaga dari penyimpangan, pemalsuan dan segala sesuatu yang kemudian mengurangi nilai Al-Qur'an itu. Maka kalau ada Quran sudah dicetak kemudian ada salah, cepat atau lambat pasti ketahuan. Karena banyaknya orang yang menghafal Al-Qur'an atau kemudian meskipun tidak menghafal semuanya, ada sebagian di antara kita yang hafal setengah, seperempat atau beberapa surat atau beberapa ayat. Dan ini yang kemudian bagian dari cara Allah menjaga Al-Qur'an itu. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu ada yang sahih, kemudian ada yang hasan, kemudian bahkan ada yang dhaif. Seperti itu. Itu hadis qudsi. Nah, hadis yang kita bahas ini adalah hadis qudsi. Maka di situ ada disampaikan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dari firman Allah ini? Di situ dikatakan haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Nah, itu dan seterusnya. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman. Nah, apa firman Allah dalam hadis ini? Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling mencintai karenaku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling menyambung silaturahim karena aku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling menasehati karenaku. Berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling mengunjungi karenaku. Dan berhak mendapatkan kecintaanku bagi mereka yang saling berkorban karenaku. Mereka yang saling mencintai karena aku akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di mana para nabi, kaum siddiq, kemudian para syuhada merasa iri dengan tempat atau kedudukan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, kemudian saya nukil dari kitab Jami'ul Ahadits Jalaluddin As-Suyuti, dan di sini dikatakan bahwasanya hadis ini termasuk sahih. Dan riwayat hadis ini cukup banyak. Rata-rata memang ada 3 atau 4. Ini salah satu hadis yang kemudian menyebutkan 5 ciri atau 5 sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kemudian kita memahami hadis ini dengan baik? Jadi, hadis ini tidak bisa kita pahami
apa adanya. Oh, berarti kalau orang saling mencintai karena Allah, kemudian menyambung silaturahim, saling memberikan nasihat, kemudian saling mengunjungi atau kemudian berkorban untuk orang lain, itu dicintai oleh Allah. Jadi tidak difahami apa adanya. Hadis ini harus kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala maupun sabda Rasulullah SAW yang lain. Kalau kita hanya memahami seperti ini, berarti orang yang supel, orang yang bermasyarakat, sosialisasinya baik, maka kemudian orang ini dicintai sama Allah. Dia beribadah atau tidak, itu seakan-akan bukan menjadi prioritas. Percuma ibadah kalau kemudian nggak bersosialisasi. Mending ini orang bersosialisasi meskipun ibadahnya kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami hadis ini mungkin bisa menggunakan pendekatan hadis qudsi yang lain. Ini bisa dilihat dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi nomor yang ke-38. Ini hadis yang cukup panjang, tetapi saya potong beberapa potongan untuk memahami riwayat ini, untuk memahami hadis yang menjadi pembahasan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada poin yang pertama itu, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Jadi ini yang utama. Sebagaimana yang kita bahas kemarin tentang a'badun nas, orang yang paling ahli ibadah. Ittaqil maharim takun a'badun nas. Jauhi yang haram, engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah. Kalau menjalankan kewajiban, sesuatu yang pasti. Kita melaksanakan ibadah, baik sholat, puasa, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, itu karena kita menginginkan sesuatu yang Allah janjikan kepada kita. Tetapi belum imbang, karena perintah Allah atau agama ini tidak dibangun dari kewajiban saja, tetapi ada larangan yang harus dijauhi, perintah yang harus diikuti, dan kemudian ada larangan yang kemudian harus ditinggalkan. Meskipun kemudian dalam menjalankan perintah dan larangan ini Allah begitu adil. Kalau perintah, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika ada sebuah perintah, maka laksanakan semampu kalian. Jadi perintah kita laksanakan semampu kita. Maka kita akan mendapati kewajiban agama itu kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan manusia. Salat ya tidak bisa berdiri, kemudian duduk, berbaring, kemudian dengan isyarat. Kemudian puasa tidak bisa dilaksanakan mengganti atau kemudian membayar fidyah. Kemudian kewajiban harta ini ada haul dan nisab, yang tidak sampai atau belum sampai tidak wajib mengeluarkan zakatnya, meskipun infak dan sedekah itu kemudian tetap dikeluarkan misalnya. Kemudian haji, man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji bagi yang mampu untuk melaksanakan perjalanan, yang punya uang banyak, nggak punya porsi ya kewajibannya bukan gugur. Tetapi belum bisa dilaksanakan sekarang ini. Punya uang banyak, dia punya porsi masih 20-30 tahun lagi, ya belum bisa untuk melaksanakan. Kan seperti itu. Dan kewajiban yang lain, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, tidak bisa dengan tangan atau dengan kekuasaan, maka kemudian dengan lisan, atau ketika tidak bisa sama sekali, itu dengan hati, kan begitu, ada urutan-urutannya sesuai dengan kemampuan manusia, kemampuan kita dalam melaksanakan kewajiban itu. Kewajiban kita birrul walidain misalnya. Nah, birrul walidain ya mungkin kalau orang tua kita jauh, ya kemudian kita nengok, kemudian ya menjenguk mereka, kemudian mungkin memberikan sebagian dari harta yang kita miliki.
Tetapi ketika mungkin jaraknya jauh, mungkin mastata'tum, bagaimana kemudian tetap jaliran silaturahim dengan orang tua tetap bisa berjalan. Nah, ini dan kemudian kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi dalam masalah larangan, jadi masalah larangan itu tidak mastata'tum. Ya sudah, mana larangan yang harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Bahkan terkait dengan khamr, di situ Allah sampaikan, oh di sana ada manfaat. Nah, tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaat yang ada di dalam khamr itu. Karena ada banyak hal yang kemudian di situ Allah selipkan manfaat. Nah, kalau tidak ada manfaat, maka daging babi itu dalam keadaan darurat nggak boleh, Pak. Tapi kan masih boleh. Tapi keadaannya ada darurat. Nah, darurat pun darurat tidak mendapatkan yang lain, darurat kemudian untuk memakannya. Namanya darurat itu ya dikit, yang penting kita masih hidup. Bukan darurat, enak ya. Tambah lagi ya. Itu bukan darurat itu nanti. Warak gitu. Kan seperti itu. Itu dalam konteks kedaruratan. Nah, ini. Jadi oleh karena itu untuk mendapatkan cinta dari Allah, kuncinya itu kita menjalankan kewajiban dan kemudian menjauhi larangan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Maka kita belajar mengetahui kewajiban Allah terhadap manusia, terhadap kita, dan kemudian larangan Allah dalam kehidupan kita. Apa sih larangannya? Khawatir kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kalau itu sebuah larangan. Jadi kita khawatir kita melakukan sesuatu padahal itu sebuah larangan tapi kita tidak tahu. Maka inilah pentingnya kita belajar untuk mengetahui mana kewajiban dan kemudian mana larangan. Nah, ini kewajiban dan larangan. Sehingga pada waktu itu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkan sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga." Nah, tentunya setelah syahadat ya. Nah, laksanakan sholat lima waktu. Apakah cukup ini wahai Rasulullah? Cukup. Nggak ada yang lain? Tidak ada. Nah, setelah kemudian beberapa saat, Rasulullah, saya sudah sholat, apalagi puasa. Apakah hanya puasa Ramadan? Iya. Nggak ada yang lain? Tidak. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita puasa Ramadan kurang memperhatikan, tapi puasa sunnah yang lain kita kerjakan dengan luar biasa. Itu terbalik. Kewajiban yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita, itu harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Baru kemudian tambahan ibadah sunnah yang lain. Nah, sunnah itu kan ya kemudian untuk menutup kekurangan yang wajib yang kita kerjakan dan seterusnya. Maka bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang buruk. Cuma kadang-kadang kita lupa dengan prioritas. Seperti ketika Ramadan, sholat isya-nya di rumah, sholat rawehnya di masjid. Apa salah? Tidak salah. Kalau kita bilang salah, sesuk-sesuk ora sholat, Pak. Wah, disalah-salahke mending sholat ning omah kan gitu. Tidak salah gitu. Nah, cuma kita lupa prioritas. Lupa dengan prioritas. Yang itu sholat isya saya kerjakan benar. Sholat isya dikerjakan. Nah, cuma kemudian prioritasnya kenapa sholat isya-nya di rumah, sholat rawehnya di masjid. Mungkin karena terbiasa sholat wajib di rumah, tidak terbiasa sholat sunnah. Sehingga sholat sunnah harus dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, kita mengambil positif di situ. Jangan kemudian kita sindir-sindir terus, ya itu tidak baik juga. Baru sholat beberapa kali di masjid, pas sholat raweh disindir terus. Sholat sunnah, sholat raweh di masjid, sholat isya-nya di rumah, berulang-ulang keri, Pak. Telinganya juga nggak enak, sindir terus sih. Besok-besoknya malah sholat isya-nya di rumah, ora sholat tarawih. Gitu. Apalagi kemudian kalau kita pakai hadis sebaik-baik sholat isya itu yang semakin malam. Nggak ada yang sholat isya di Masjid Nurul Ulum nanti. Nggak ada yang berjamaah sholat isya. Begitu juga Nabi.
ketika melaksanakan sebaik-baik sholat malam, ini terlepas ada yang membedakan antara sholat taraweh, qiyamul lail dan sholat taraweh itu sendiri atau sholat tahajud. Sebaik-baik sholat tahajud atau sholat malam itu di sepertiga akhir malam. Kalau kita terapkan seperti itu, susah lagi Pak. Habis sholat isya pulang. Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sholat taraweh jam 2 malam. Semakin nggak ada yang datang kan gitu. Nah ini, kita menyikapi dengan bijak. Nah di sini kemudian untuk mendapatkan cinta Allah yang pertama kali, untuk mendapatkan kunci surga, kita bisa masuk ke dalam surga. Selain kunci surga itu adalah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita membuka pintu surga itu dengan kewajiban dan larangan. Kewajiban yang kita kerjakan dan larangan yang kita tinggalkan. Cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini mengerjakan yang wajib saja, meninggalkan larangan, itu insya Allah itu masuk surga. Jadi insya Allah akan masuk surga karena kuncinya itu. Cuma memang derajatnya di surga nanti yang menentukan adalah amalan sunnah kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi itu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Jadi yang diwajibkan itu yang paling Allah cintai. Kan ada, mohon maaf, orang yang mungkin sholat wajibnya bolong, atau mungkin sholat wajibnya hanya beberapa tahun sekali, tetapi yang ibadah sunnahnya dilaksanakan mempeng banyak. Puasa juga seperti itu. Kemudian banyak sedekah infaknya, zakatnya belum, kan gitu. Nah, ini yang wajib. Baru Kemudian cinta Allah itu akan semakin kuat ketika seorang hamba menghiasi dirinya dengan nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba ini dengan kewajiban yang dia laksanakan, dia mendekat kepada Allah dengan nawafil, dengan ibadah sunnah. Maka dengan ibadah sunnah inilah kemudian Allah semakin cinta dengan hambanya itu. Dalam hadis qudsi yang lain, yang terusan ini kan, tanganku menjadi tangannya, kemudian langkahku menjadi langkahnya, dan seterusnya. Ini hadis tentang kewalian ya. Kenapa seseorang dikatakan seorang itu wali? Yang wajib itu pasti sudah selesai dia kerjakan. Kemudian amalan sunnahnya melebihi orang yang lain. Nah, itu pasti. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang kemudian bisa mencapai derajat itu selama kewajiban kita laksanakan, dan kemudian masalah sunnah itu kemudian rutin kita kerjakan secara kontinu. Kita kan kadang-kadang masalah sunnah kan tidak kontinu. Pas lagi semangat sholat malam terus. Begitu selesai sebulan, masuk angin, sebulan lagi libur sholat malamnya. Ganti sholat duha. Nah, sholat malamnya pray karena masuk angin, Pak. Nah, sholat duha selesai, mungkin kadang-kadang mencapai kepada kebosanan. Ada hadis tentang kebosanan manusia. Allah itu tidak pernah bosan dengan hambanya sampai hambanya itu bosan dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu. Maka kata Nabi kemudian sedikit demi sedikit, tetapi continue. Bahwasanya ahabbul a'mal adwamuha. Sebaik-baik perbuatan yang Allah cintai itu yang dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit, tapi continue terus, itu luar biasa. Nah, kita dalam rangka itu kita berusaha untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi dasar Allah cinta dengan hambanya. Nah, menjadi dasar Allah cinta dengan hambanya dengan sesuatu yang wajib,
dan kemudian ditambah dengan yang sunnah. Kemudian ini kalau kita bahas, seringkali kita memahami dalam konteks hablum minallah saja. Padahal beragama itu tidak hanya hablum minallah, menjalin hubungan manusia dengan Allah saja. Tetapi seringkali agama seseorang, kita ini agama kita orang-orang beragama, orang beriman, orang yang berislam ini seringkali dilihat dari hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kemudian hadis ini menjelaskan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hadis ini menjelaskan itu dalam konteks hablum minan nas, yang kemudian perbuatan itu Allah cintai, yang kemudian mendapatkan cinta dari Allah, paling tidak ada kelima hal ini. Nah, 5 hal ini sebenarnya yang paling mendasar adalah yang nomor pertama. Keempat hal selanjutnya itu dasarnya yang pertama. Nah, apa? Ada 5 perbuatan yang ketika dilakukan maka pantas untuk mendapatkan cinta dari Allah. Di sini kan haqqat mahabbati. Nah, jadi haqqat mahabbati, sungguh benar kecintaanku. Nah, itu kata Allah seperti itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lil mutahabbina fiyya, terhadap orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasar kita bermasyarakat adalah cinta. Cinta kasih ini dasar kita bermasyarakat. Nah, kemudian kita dalam konteks kita orang yang beriman, cinta ini dasarnya adalah cinta kita karena Allah. Kita mencintai seseorang ya karena Allah. Bukan kemudian kita benci kepada orang lain itu kemudian benci personnya, kemudian benci perilakunya. Kalau kita sudah benci personnya, kemudian itu seringkali benar atau salah, yang penting aku benci. Benci sudah menghilangkan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Nah, memang susah ini. Mohon maaf, kita benci sama orang, benar salah tetap salah. Kita senang sama orang, benar salah tetap benar di hadapan kita. Dan ini terjadi, apalagi mohon maaf kalau kemudian kita kaitkan dengan ya kalau sekarang 2024, hati-hati ini. Kita benci sama seorang, maka benar atau salah kita tetap benci. Kita senang dengan orang, benar salah tetap kemudian kita mengatakan itu benar. Sulit kemudian kita berbuat adil terhadap teman maupun musuh. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan jelas itu. Apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan engkau jadikan kebencianmu terhadap suatu kaum untuk tidak berbuat adil. Jadi kebencian kita sama seseorang, mungkin lawan kita, kelompok yang lain, nah, seringkali kemudian membutakan kita. Kita tidak bisa adil di situ. Kenapa kemudian kebaikan tidak bisa kita ambil? Padahal sering kita ceramah, undur man maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi seringkali terbalik. Lihat siapa yang mengatakan, jangan lihat apa yang dikatakan. Padahal Rasulullah SAW juga menyampaikan, al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah kehidupan, kebenaran itu adalah barang hilang dari orang yang beriman. Maka ketika dia mendapatkan dari mana saja, dia berhak untuk itu. Mendapatkan dari teman kita, itulah hikmah yang kita dapatkan. Ada kebaikan dari orang yang tidak kita senangi, itulah hikmah yang kita dapatkan. Bahkan dari musuh yang kita benci, ketika ada kebaikan, sebenarnya itulah hikmah yang bisa kita dapatkan. Maka kemudian dalam Quran lanjutan ayat tadi bahwasanya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu mendekati pada ketakwaan. Tapi mohon maaf, seringkali tadi
Nah, maka sebuah ungkapan jangan terlalu mencintai karena suatu saat engkau akan membenci. Jangan terlalu membenci, boleh jadi suatu saat engkau akan mencintai, kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berujar sesuai dengan kenyataan. Bukan karena hawa nafsu kita, karena senang dengan seseorang. Nanti suatu saat kita akan menelan ludah sendiri itu. Nah, maka ini yang pertama. Mencintai karena Allah. Orang salah kita luruskan, ketika kemudian benar kemudian kita ikuti, kan begitu. Ini saling mencintai. Maka kalau saling mencintai karena Allah, ketika baik ya kemudian kita katakan baik, ketika sebaliknya kemudian dikatakan sebaliknya. Maka di sini sebagaimana di dalam surat Hud ayat 88, di situ kan in uridu illal islah mastata'tu. Yang aku inginkan adalah mendatangkan kebaikan selama aku sanggup. Jadi kebaikan ini ya selama kita sanggup untuk melaksanakan. Sama seperti dalam surat Al-A'raf Bapak Ibu sekalian, ketika ada seseorang yang dia masih menasihati sebuah kaum yang susah, nggak berubah-ubah. Akhirnya dai ini, mubalik ini ditegur, panjenengan ini kok masih nyeramai kaum ini, kelompok ini, udah susah dikasih tahu, kenapa masih diceramai? Mubalik ini kemudian mengatakan, ma'dziratan ila rabbi la'allahum yarji'un. Yang saya lakukan ini sebagai uzur, sebagai alasan ketika aku ditanya oleh Allah. Ini ada orang salah, kenapa engkau tidak membenarkan, tidak ceramah di sana, tidak kemudian menasehati. Ma'dziratan ila rabbi. Nah, boleh jadi siapa tahu dari sekian banyak orang ini beberapa tahun kemudian ada yang mendapatkan hidayah, kan seperti itu. Nah, kita belum apa-apa, angel. Kan kelompok kono, aku kan kelompok kene, susah Pak, seperti itu Pak. Nah, jadi bagaimana kemudian ini kita bisa menjalankan mencintai karena Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan cinta dari Allah adalah lil mutawassilina fiyya, orang yang kemudian saling silaturahim. Di sini nanti ada mutazawwirin, saling mengunjungi. Silaturahim itu lebih luas dari sekedar saling mengunjungi satu sama lain. Silaturahim ini ya menjalin kebaikan antar sesama manusia. Kemudian konteksnya lebih luas lah, tidak hanya kemudian saling mengunjungi. Sekarang boleh jadi kita mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain kan terbatas waktu, kemudian tenaga dan lain sebagainya. Maka silaturahim bisa dilaksanakan dalam bentuk apapun. Jangan sampai kemudian memutus silaturahim itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa haqqat mahabbati lil mutanasihin, saling menasihati. Kalau dalam hadis tentang saudara, nah itu kan dikatakan idzas tansahaka fansah. Di antara hak saudara sesama muslim adalah apabila dia minta nasihat, beri nasihat. Maka kalau dalam surat wal asri itu kan yang jelas itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Jadi menasihati itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan dari satu sisi. Saling. Nah, maka masyarakat ini, kebaikan masyarakat ini akan terbangun dengan baik ketika terjadi saling ini. Nah, kalau kemudian dari atas ke bawah ya susah Pak. Jadi kemudian kita mengira orang kalau sudah ceramah itu sudah paling top-topnya, belum tentu. Yang mengatakan ini hanya orang yang ceramah itu hanya wasilah saja. Wasilah bagi orang yang mendengar, juga wasilah bagi orang yang ngomong gitu. Nah, ini semua wasilah, sarana yang kemudian Allah berikan kepada kita. Jadi saling, maka mari kita bangun saling ini, saling menasehati, saling meluruskan, kemudian saling memberikan informasi, saling memperbaiki.
Kan wa ta'awanu, saling tolong menolong, bukan menolong dari satu sisi. Kalau menolong nanti dari atas ke bawah, yang bawah tidak mau menolong yang atas. Maka kemudian dibangun saling menolong, saling menasihati dan seterusnya. Kemudian wa haqqat mahabbatil lil mutazawirin, saling mengunjungi. Nah, jadi saling mengunjungi juga penting. Fisik, ketemu fisik kan datang ini juga pengaruhnya besar. Sebagaimana mungkin pernah kami sampaikan, Rasulullah SAW kalau ke Mekah dia datangi keluarganya Khadijah, istrinya. Jadi dia datangi ke sana kemari. Ini menjalin silaturahim yang lebih umum tadi yang pertama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilin, yaitu orang yang saling berkorban. Bukan kurban tapi korban. Kurban itu nanti saling memberi kambing. Bukan, ini berkorban. Jadi di masyarakat kita juga seperti itu. Kalau nggak ada yang berkorban, nggak ada yang kemudian ketika ada yang jaga malam, ada yang buat teh, ada yang bawain gelas, atau ketika kerja bakti ada yang beli gorengan atau yang beli ini nggak rame di masyarakat itu. Maka mutabadzilin ini saling berkorban untuk kebaikan bersama. Sekali lagi bukan dari satu sisi. Paling Pak itu nanti yang ngeluarin snack. Kenapa tidak pernah berpikir sekali-kali saya mengeluarkan snack? Kan begitu. Wah, saya nggak punya apa-apa. Ya tidak harus banyak. Mungkin hanya beberapa, itu masih akan mempunyai nilai yang luar biasa. Itu. Maka seperti seperti membangun misalnya masjid, panti asuhan dan lain sebagainya. Menyumbang satu bata itulah yang kemudian akan kekal memberikan pahala, mengalirkan pahala kepada kita meskipun kemudian kita sudah nggak ada. Hartanya banyak, itu tidak akan ikut, tapi yang ikut hanya satu bata yang kita sumbangkan untuk masjid misalnya. Nah, ini lil mutabadzilin. Dan di masyarakat kita banyak Bapak Ibu sekalian seperti ini. Jadi masyarakat kita banyak. Maka inilah yang kemudian sifat yang Allah cintai. Jadi yang Allah cintai, mencintai karena Allah, silaturahim, saling menasihati, kemudian mengunjungi, kemudian saling berkorban. Jadi orang mengeluarkan harta itu kan ada sebuah ungkapan, tidak miskin seseorang dengan sedekah. Tetapi sebenarnya kita sudah menabung untuk akhirat kita. Tidak menjauh seseorang yang tidak menjadikan orang jauh ketika kita kemudian bersedekah, tetapi akan semakin menjadikan orang dekat dengan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang terakhir, orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah ini positif ya. Jadi ya tadi saling mengoreksi, atau dalam hadis tentang masalah zalim, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim maupun dan yang dizolimi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizolimi wajar. Dia dizolimi, saya tolong. Terus bagaimana kami menolong orang yang menzolimi?" Maka Nabi kemudian melanjutkan, engkau menasehatinya, engkau meluruskannya, engkau mencegah melakukan perbuatan itu, maka engkau sudah menolong orang yang berbuat kezoliman. Nah, itu. Dan itu bisa kita lakukan. Nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau tidak bisa, berdoa minimal, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, kalau kita nggak bisa merubah, paling tidak kita adukan kepada Allah. Ya Allah, ini di tempat saya di ini ada seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa, saya adukan kepadamu. Dan doa itu Bapak Ibu sekalian itu pasti akan Allah ijabah. Apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lambat. Suatu saat ada orang yang akan merubah itu. Waktunya kapan? Allah yang tahu yang terbaik.
Saya rasa ini yang kemudian ya orang yang saling mencintai itu para nabi, orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid itu sangat iri dengan kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah. Karena apa? Karena mereka mempererat bangunan masyarakat. Jadi mempererat bangunan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin monggo kalau tidak harus pertanyaan, sekali lagi dipersilahkan. Jadi Pak, monggo Pak. Assalamualaikum. Iya. Iya. Jadi ada yang memahami silah ar-rahim, silah ar-rahim. Jadi ada yang mengatakan silah ar-rahim ini jadi hubungan rahim. Maka silaturahim itu menjalin hubungan kekerabatan. Ini silaturahim yang mungkin konteksnya mungkin agak sempit ya. Hubungan kekerabatan. Jangan lupa menjalin hubungan silaturahim itu yang utama ya kerabat. Maka infak, sedekah paling utama ke dekat kemudian jauh. Nah, itu yang utama. Jangan sampai kemudian jauh diberikan, yang dekat tidak. Nah, sama seperti panjenengan kalau ibu-ibu kalau masak yang aromanya keluar, jangan dikasih ke yang jauh, yang dekat dulu. Maka kalau pingin tidak ngasih, jangan masak yang mengeluarkan aroma. Nah, itu Pak. Nah, kalau masaknya panjenengan mengeluarkan aroma, ya kuahnya diperbanyak, daging setengah kilo, kemudian potong kecil-kecil, kasih ke kanan kiri. Itu kalau kemudian memahami ar-rahim, itu ya rahim kekerabatan. Atau kemudian silah ar-rahim ini diartikan menyambung kasih sayang. Nah, inilah yang kemudian konteksnya bisa luas, tidak hanya kerabat, tetapi saudara seiman. Kemudian kalau dalam konteks kita bermasyarakat, ya tetangga kita, RT, kemudian RW dan seterusnya. Ini konteksnya seperti itu. Itu bisa kita akan banyak melihat dalam beberapa hadis Nabi terkait dengan masalah itu. Insya Allah nanti akan sampai seperti 6 hak muslim kepada muslim lainnya. Nah, itu ada. Saya sebenarnya mau saya masukkan tapi tanggung karena ada 5 hak muslim kepada muslim yang lainnya. Ternyata ada hadis Nabi yang 6 hak muslim kepada muslim yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, ini nanti menjalin silaturahim dalam konteks yang lebih luas sesama umat Islam, ataukah kemudian sesama manusia secara lebih umum lagi. Ya, saya rasa nonton Pak. Ya, sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga bisa difahami. Dan kita termasuk dari orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.